Selamat pagi Pak Ade Jaman dan teman-teman. Nama saya Juvi Franson Amadea dan hari ini saya akan membawakan materi sesi pertama ekonomi, yaitu ruang lingkup ekonomi dan metode ekonomi beserta pemasaran ekonominya. Ruang lingkup ekonomi ada dua. Yang pertama ada makroekonomi, berfokus pada analisa kejalanan suatu perusahaan individu dan khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dengan penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input. Barang dan jasa yang diperjualbelikan juga termasuk dalam faktor makroekonomi. Yang kedua ada mikroekonomi, mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan atau membahas variabel ekonomi agregatif yang termasuk pendapatan, pengeluaran, pekerjaan dalam skala nasional. Berbagai bidang ekonomi. Yang pertama ada perilaku ekonomi, menggunakan teori dan psikologi yang berhubungan dengan emosi dan sosial terkait pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian B ada pembandingan sistem ekonomi, analisis sistem ekonomi yang ada yang dipakai negara-negara. Kemudian yang C ada ekonometrik, menggunakan teknik statistika dan data dalam mengatasi masalah ekonomi sebagai uji coba teori ekonomi. Yang D ada perkembangan ekonomi, fokus pada negara yang berpendapatan rendah. Kemudian E ada sejarah ekonomi, mempelajari perkembangan ekonomi hingga zaman modern hingga zaman sekarang. Yang F kemudian ada ekonomi lingkungan, mempelajari potensi kegagalan dalam sistem marketing dan dampaknya bagi lingkungan dan sumber daya alam. Yang kemudian G ada finance, mempelajari bagaimana perusahaan dalam menangani pembayaran dalam kemudian yang dalam misalnya pembelian dan pembayarannya untuk apa. Kemudian ada H ada ekonomi kesehatan, menganalisa sistem perawatan kesehatan dan hal-hal medis yang berkaitan lainnya. Kemudian bidang ekonomi selanjutnya ada sejarah pemikiran ekonomi, mempelajari sejarah teori dan perkembangan pemikiran ekonomi. Kemudian yang J ada organisasi industri, mempelajari industri tersebut dan perkembangannya. Kemudian ada ekonomi internasional, mempelajari perekonomian negara-negara dan institusi finansialnya. Kemudian yang selanjutnya ada tenaga kerja, membahas seputar tenaga kerja seperti gaji, upah, promosi maupun jam kerja. Kemudian ada hukum dan ekonomi, mempelajari seputar ekonomi yang hubungan dengan hukum seperti institusi yang legal. Kemudian ada ekonomi publik, analisa pemeranan pemerintah dalam perekonomian. Dan ekonomi perkotaan dan regional, mempelajari aktivitas ekonomi di perkotaan dan daerah-daerah. Ada beberapa metode ekonomi, yaitu yang pertama ada ekonomi normatif, pendekatan ekonomi untuk menganalisis perilaku ekonomi, baik dan buruknya, dan pengambilan tindakan. Kemudian ada ekonomi deskriptif, kumpulan data yang menampilkan data dan fakta ekonomi. Dan ada teori ekonomi, pernyataan tentang ekonomi yang melibatkan suatu sebab akibat dan aksi reaksi. Kemudian dipengaruhi oleh model dan teorinya. Model adalah pernyataan formal yang biasanya berisi variabel dalam ekonomi. Variabel adalah suatu perhitungan yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian ada outcome measure, prinsip yang tidak sesuai dengan apa yang dikaji harus dibuang. Kemudian ada ceteris paribus, digunakan untuk menganalisis dua variabel yang sering berhubungan. Dan yang terakhir, model ekonomi tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk kata, grafik, atau persamaan. Dan note, kriteria untuk menilai hasil ekonomi dilihat dari efisiensi, equity, growth, dan stability. Untuk menganalisis dan masalah-masalah ekonomi yang ada 3 basic question. Utama juga bisa dipakai untuk produksi barang dan jasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara produksinya, dan siapa yang akan mendapatkan apa yang diproduksi. Beberapa hal yang mempengaruhi 3 basic question ini adalah modal, produksi, sumber daya, hasil produksi barang dan jasa, dan faktor dari produksi tersebut. Kemudian kita akan topik selanjutnya, yaitu kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Ada yang pertama, ada kelangkaan dan pilihan dalam satu jenis ekonomi.
Konsep pilihan terbatas dan kelangkaan merupakan pusat disiplin ekonomi dan dipengaruhi oleh biaya peluang atau artinya alternatif lain yang kita lupakan ketika membuat keputusan. Kemudian ada kelangkaan dan pilihan dalam dua ekonomi atau lebih, termasuk dalamnya spesialisasi, pertukaran, dan keunggulan komparatif. Ada dua jenis keunggulan komparatif. Yang pertama, keunggulan absolut. Seseorang bisa memiliki keunggulan absolut dalam produksi jika sumber daya yang digunakan lebih sedikit. Dan keunggulan komparatif, seseorang bisa memiliki keunggulan komparatif jika menghasilkan produk dengan biaya peluang yang lebih rendah. Kemudian bisa dilihat dari grafik sebelah, pertumbuhan ekonomi. Peningkatan total output suatu perekonomian terjadi jika masyarakat mendapatkan sumber daya baru atau belajar produksi lebih banyak dengan sumber daya yang ada. Note, pertumbuhan ekonomi menggeser batas kemungkinan produksi ke atas dan ke kanan. Bisa dilihat dari grafik bushel of wheat per year di sana. Kita akan ke topik selanjutnya, sistem ekonomi dan pemerintahan pemerintah. Yang pertama ada sistem ekonomi komando. Pemerintah pusat yang menetapkan output, harga, dan pendapatan. Kemudian ada sistem perekonomian laissez-faire atau yang disebut pasar bebas. Dalam bahasa Prancisnya sendiri disebut izinkan mereka melakukan. Jadi ini perekonomian di mana individu dan perusahaan mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa arah atau peraturan pusat. Pertukaran perilaku pembeli dan penjual dalam ekonomi ini menentukan apa, bagaimana, dan siapa yang akan mendapatkannya. Kemudian individu memiliki kebebasan untuk mulai menjalankan bisnis swasta, dan distribusi outputnya, jumlah yang memicu beberapa kriteria, yaitu jumlah yang diperoleh rumah tangga tergantung pada pendapatan, yang di dalamnya termasuk upah, gaji, dan lain-lain, dan kekayaan, yaitu tabungan atau warisan. Kemudian yang terakhir sistem ekonomi ada sistem campuran. Sistem campuran, pasar, dan pemerintah. Perbedaan antara ekonomi komando dan ekonomi laissez-faire dalam bentuknya murni sangat besar. Faktanya, bentuk murninya tidak ada. Semua sistem dalam beberapa hal bercampur. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam kata-kata. Nama saya Jovi Vincent. Selamat pagi.